من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibit taji wal ma'raji wal buraki wal alam wa dafi'il bala'i wal waba'i wal maradi wal alam. Jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwar, man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un lallawhi wal qalam. Syamsid duha badrid duja nuril huda misbahil zulam, Abil Qasim sayyidil kaunain wa syafi'il thaqalain wa syafi'il thaqalain sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal العرب والأجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana kita diciptakan oleh Allah sebagai orang yang seiman Islam tanpa kita milih, dipilihkan oleh Allah menjadi orang yang beriman dan Islam. Wajib kita mensyukurinya. Coba seandainya saya dan Anda semuanya dilahirkan di negeri Eropa, mungkin kita ini tidak beriman, alias nanti bakal menempuh jalan yang sesat dan akan tinggal di nerakanya Allah kekal. Alhamdulillah kita habis Allah yang menjadi keluarga dari orang tua yang beriman, sehingga kita mudah jadi iman dan Islam. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan ke baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah guru besar kita, yang menggiring kita, yang seandainya tidak karenanya Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Laulaka ya Muhammadu lama khalaqtul aflak. Dan juga semoga salawat dan salam kepada keluarganya, keturunannya, para sahabatnya yang berjuang dengan mati-matian dengan baginda Rasul, dan juga para ulama selanjutnya yang menyampaikan, membawa Islam ke seluruh penjuru dunia, dan kepada pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Para habaib, para kiai, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul di tempat ini untuk memperingati haulnya Sayyidina Imam Al-Qutub Husain bin Syahakar bin Salim dan Sayyidina Al-Qutub Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mana saya pada malam ini akan membacakan biografinya. Ini meniru kita mengikuti Al-Quran. Di Al-Quran itu banyak cerita yang menceritakan para anbiya al-mursalin. Ceritanya Nabi Adam, ceritanya Nabi Ismail, ceritanya nabi-nabi lainnya, Nabi Nuh dan lain sebagainya diceritakan dalam Al-Quran. Lalu kita mau menceritakan kekasihnya Allah, yang mana baginda Rasulullah SAW bersabda, uzkuru mahasina mautakum, sebut-sebutlah kamu sekalian, hendaknya anda kalian semuanya menyebut-nyebut kebaikan orang-orang meninggal dari kalian. Wa kufu an masabihim, ahlan wa sahlan bigudu mikumah ya syekhan Misra, ahlan. Ini tamu kita dari Mesir, saudara kita bersama beriman dari Mesir.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita menyimak, mendengarkan biografi Sayyidina Imam Husain bin Syekh Bakar bin Salim, yang mana beliau dilahirkan di Inat, yang mana ayahnya seorang Sultanul Aulia, Fakhrul Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim. Mon macan andi anak macan ya. Mon goceng andi anak goceng. Ini Habib Husain punya ayah seorang yang sangat hebat, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. 40 tahun tiap malam tidak tidur, seperti Syekh Abdul Qadir Jilani kan tiap malam tidak tidur 40 tahun. Ini juga Syekh Abu Bakar bin Salim gitu. Ditambah tidak tidurnya Syekh Abu Bakar bin Salim, tiap malam mengisi tempat-tempat wudhu, juga tempat mandi di masjid-masjid di kota Tarim, dan tempat minumnya hewan-hewan di kota Tarim. Semuanya masjid itu diisi semua. Satu malam suntuk pindah-pindah. Dan beliau juga pada malamnya menziarahi kuburan Aulia Zanbal di Tarim, tempatnya Aulia. Di sana markasnya kuburannya Aulia, yang mana dari sana turun para wali songo di Indonesia. Madhabnya Syafi'i sama dengan Tarim, bukan dari negeri yang lain. Kalau dari India maka madhabnya Hanafi. Sebabnya kadang-kadang di buku sejarah Indonesia itu ya kadang itu dimasukkan oleh orang Belanda bahwa Islam ini masuk dari negeri India. Tidak disebutkan sebetulnya aslinya itu dari Hadramut, Yaman. Dari Yaman masuk ke India, masuk ke Campa, Cina, ke Indonesia. Juga ada yang masuk ke Cina, ada yang ke Vietnam dan lain sebagainya, terus masuk ke Indonesia. Tidak disebut bahwa itu dari Yaman, Hadramut. Kenapa? Ini politiknya Belanda untuk menjauhkan orang Arab yang membawa Islam ke sini dengan orang-orang pribumi. Karena orang Arab pada waktu kemerdekaan dan sebelum merdeka, mereka berperang dengan angkat senjata dan juga banyak yang meninggal. Tidak usah jauh-jauh, di situ Bondo sendiri ada jalan Hasan As-Segaf. Itu adalah pejuang, seorang Ustad yang cerita sama saya, almarhum Sahib Inil Bed Al-Walid Khal Idrus bin Husain Al-Idrus, yang mana gurunya, guru ngajinya itu Ustaz Hasan adalah guru dan pejuang, dan meninggal di gerbong maut, sehingga ada jalan Hasan Asgaf. Juga di alun-alun ada jalan Ahmad Ja'far, itu juga orang Arab ya, itu yang Hasan Asgaf Habib itu. Jadi pintarnya Belanda di sejarah dirubah biar jauh dengan orang Arab, sehingga tidak bau-membau untuk berperang melawan Belanda. Jadi sejarah aslinya Islam dari Hadramut. Lalu Habib Husain ini selain punya ayah yang hebat, beliau berguru juga langsung kepada ayahnya, dan juga berguru kepada saudaranya, kakaknya, yaitu Al-Habib Hamid yang menurunkan bangsa Al-Hamid, juga kepada Habib Umar Muhdhar yang menurunkan bangsa Al-Muhdhar, dan saudaranya banyak, diantaranya Habib Idrus menurunkan bangsa Idrus dan lain sebagainya. Yang mana Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim mulai kecil senang kepada mempelajari ilmu dan beribadah, dan menjaga istiqomah dengan tahajud, qiyamul lail, sehingga menjadi wali yang besar dan malah menjadi kutub ya, wali kutub. Yang mana disebutkan Habib Husain ini, yang saya dapatkan daripada sejarahnya, beliau ini seorang yang karamah ya. Kalau para anbiya punya mukjizat, para wali punya karamat, juga mukasyif ya. Beliau ini diantaranya kekasyafannya, ada muridnya yaitu Al-Habib Umar Al-Attos. Anda tahu di Indonesia terkenal Ratib Haddad, Munjat Madhudu'un Haddatan
Maca haddatan. Di mana pesantren di Indonesia itu baca ratib haddat banyak, di mana-mana pesantren. Termasuk di pesantren di situ banyak juga, hampir semuanya baca ratib haddat. Ya, baik dari kalangan dari kalangan kiai atau kalangan habaib, semua baca ratib haddat. Itu punya guru namanya Habib Umar Al-Attas. Habib Umar Al-Attas ini pada waktu masih kecil itu dibawa sama orang tuanya pergi ke Habib Husain bin Syekh bin Salim, ya. Modal ke, langku atas ke. Ahlan wa sahlan. Itu Habib Husain langsung mengkasaf. Jadi sesuatu yang belum tampak kelihatan oleh mata tapi langsung dikasaf. Katanya Habib Husain, ahlan wa sahlan kepada Habib Umar waktu itu masih kecil, ahlan wa sahlan ya ala ba'alawi Huraidah. Ya. Sedangkan lalu yang hadir heran, kok bilang ahlan wa sahlan ya ala ba'alawi Huraidah, hai anak keturunan Habib Alwi yang akan ada di Huraidah. Sedangkan yang ada di Huraidah, sedangkan pada waktu itu tidak ada di Huraidah dari keturunannya Rasulullah SAW, dari Ba'alawi tidak ada. Heran keheranan orang. Tapi omongan ini dipegang sama orang-orang pada waktu itu. Ya. Tidak tahunya betul terjadi, Al-Habib Umar Al-Attas menjadi sultan aulia di Huraidah. Yang mana tempatnya kuburannya diziarahi ada orang-orang. Jadi kasafnya ini masih kecil sudah dikasaf bakal jadi orang penghuni di Huraidah. Yang mana waktu itu masih ada di Inat, ya. Ini diantara kekasafannya Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu ya kan itu memang masalah kasaf itu ada sudah mulai dulu, ya. Mulai zamannya Nabi, para Anbiya ya kasaf juga daripada sahabatnya Nabi. Lalu kekeramatannya juga dari Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, pernah ada tentara dari daerah Yaman, Son'a, yang mana waktu itu Zaidiyah, imamnya Zaidiyah bawa tentaranya mau masuk ke Hadramut, mau menghancurkan daerah Hadramut itu. Akhirnya Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau dengan tongkatnya memukul kepada tanah, ada tanah kasib. Tanah kasib itu tanah di sekitar kuburan Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, di sana itu dipukul dengan tongkatnya. Lalu berterbangan itu tanah dengan izin Allah kena kepada mata-mata dari yang tentara-tentara yang mau menghancurkan Hadramut. Dan dengan itu akhirnya mereka pulang ke daerah Yaman Utara, kembali lagi tidak jadi. Ini diantaranya karomahnya. Juga diantaranya karamahnya Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau itu pernah ada orang yang sowan pergi ke dia, kok Habib ini kok kaya, katanya waliullah tapi kok orangnya kaya gitu. Artinya maksudnya kayanya itu tampak gitu, biasanya kan aulia menampakkan zuhudnya gitu kan. Langsung orang itu dibilang, ya fulan, saya ini tidak cinta dunia, hati saya tidak ada dunia, ya. Dunia yang cinta sama saya, katanya. Dunia yang cinta sama saya, yang datang sama saya. Akhirnya bisa nyuruh muridnya mengeluarkan kurma. Kurmanya itu kurma sejubok yang jelek, itu sorokakan. Silakan, taikakan bitamo itu. Bitamo yang tergores di hatinya bahwa apa kok katanya wali, tapi kok begini ya. Akhirnya dunianya sangat tampak gitu. Akhirnya apa? Ini kurma suruh kumpulkan kurma ini yang tidak mau dimakan, kumpulkan. Lalu disuruh kirim, ini kurma kirim ke Irak, negeri Irak. Dan dikirim ke negeri Irak, disuruh kepada muridnya, ada muridnya yang di Irak, suruh jual. Jualnya harganya mahal, suruh jual per biji dengan harga yang sangat mahal. Katanya muridnya, ya apa mau dijual ini barang? Orang kurma jelek, ini mau dijual. Siapa yang mau beli dan harganya kayak mahalnya?
Tapi ya biar dah, sudah orang ini dari suruhan guru saya orang arif billah waliullah, taruh udah. Nggak taunya satu waktu di sana ada penyakit taun. Mon sekarang muntaber mate, mon lambe, mon sekarang ki obat ki beda. Mon lambe langsung di sana. Tahlilan, lakun boleh tahlilan mate jadi nyese mate. Akhirnya orang ini muridnya Habib Husain ingat, oh iya saya ada korma yang dari Habib Husain suruh jual, coba korma ini sama saya mau tahu apa, kasihkan sama tetangga saya yang sakit, dikasihkan. Tapi ini makan, kalau sembuh kamu bayar ya, harganya segini, mahal gitu. Kalau udah sembuh udah usah mahal, yang mana mati tak usah majer ya. Akhirnya subhanallah beres langsung ya, langsung beres. Akhirnya tersebar ke sana tersebar, beli semua dengan harga mahal. Dapat lama, dapat berapa waktu, datang dikirim uang itu. Ada baju kopi Irak ya, datang ke saya itu sebanyak-banyak. Nah itu sudah datang juga, anaknya utusannya datang ya, dengan lalu dipanggil itu orang yang dulunya yang suudon sama Habib Husain, dipanggil ya, dipanggil. Saya datang, subhanallah, dengan itu akhirnya dia tahu nih, ini bukan saya yang cinta sama dunia yang cinta sama saya ya. Ya kembali kepada hadis Nabi ya dunia, katanya Allah dalam hadis qudsi, ukhdumi man khadamani. Ya dunia, berkhidmahlah kamu, ngabdilah kamu kepada orang yang berkhidmah padaku gitu. Wastahdimi man khadamaki, dan buatlah budakmu hai dunia orang se ngabdi kepada kamu. Jadi mon kita mon pasti dunia pada budak dunia pagi siang malam terus dunia malah loh. Akhirnya kasih tedung. Selanjutnya kita yang Habib Husain cerita terakhirnya yaitu ya ini betak nyaman tapi harus kabel. Habib Husain ini kasaf ya, sangat kasaf, tahu kepada biidznillah sesuatu yang akan datang dengan izin Allah. Allah kuasa ngasih hamba-hambanya begitu ya. Sekarang ini ilmu kedokteran canggih ya, tahu jangan rokok bahayanya ini sampai tak kayak rokok ini tulis bahayanya ini ya, kedokteran ya. Habib Husain sekitar 450 tahun yang lalu itu sudah tahu bahayanya rokok. Selain zahir dan batin bahaya, beliau karena seorang yang miliarder, beliau beli rokok tembakau di Hadramut, semua dibeli, dibakar Mas. Kecuali satu orang perempuan tua tidak mau jual. Katanya ulama di sana di tulisan tangan, gara-gara perempuan ini yang tidak mau jual, jadi tembakau tetap ada di Hadramut sampai sekarang. Sebetulnya Habib Husain itu mau beli semua di Hadramut, dibakar semua biar habis gitu. Mulai tak sakean, mulai tak tok botokan ya. Ya, ini bukan can saya ya, saya ngobrol Habib Husain. Jadi gitu. Cukup, jadi itu kasafnya. Kalau saya ketahuan jadi lampu udah apa kasihannya, rahmatnya nurun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihan sama umat supaya tak rokok. Lalu selanjutnya manakib yang kedua, Sayyidina Imam Al-Qutub Abdullah bin Husain bin Tahir yang beliau dilahirkan di kota Tarim, tempat paranya walinya Allah, tahun 1191 Hijriah. Beliau banyak gurunya, guru-gurun, wali-wali, aulia, ulama, segala kone ilmu. Nah, diantaranya guru banyak, tapi gurunya yang paling top yaitu Sayyidina Imam Al-Qutub Umar bin Segaf bin Muhammad As-Segaf, kakek dari Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Yang mana beliau ini Habib Abdullah bin Tahir gila ke ilmu ya. Dari sangatnya cinta sama dunia ilmu sampai sama kakaknya itu berdua mon angakan ada tegentian setengah ada satu jam membaca kitab didengarkan, nanti ganti lagi gitu. Jadi senangnya ke ilmu agama. Mon sekarang tablik ya, mon ilmu agama ada nomorah. Jadi mon suruh ajar ilmu VG tauhid tare tak ada. Ilmu umum, ilmu dunia, karena dia 1000 tahun kata. Mau ilmu agama tadi ilmu. Malah kenapa mau ilmu? Cari ilmu agama apa boleh mondok sudah. Nanti tidak makan nanti kalau belajar ilmu agama. Sekolah umum aja terus
ilmu agama tidak usah dipelajarin, nomor rah. Karena mau dio 1000 tahun. Itu yang terjadi kepada masyarakat umumnya sekarang. Jadi ilmu na Kanjeng Nabi saya dari Allah Subhanahu wa taala itu tadi nomor rah. Nah, anak sekarang mau sekolah pondok ya ada berbini nah tak lebur. Anu SMA laki bini bisa pacaran, bisa kalau perlu nanti zina. Ya. Mau sekolah pondok, repot, pagar selot, tak bisa jalanan, ya ngaji malolo, anak malolo. Jadi inilah zaman sekarang. Sehingga banyak karena tidak mau hadir pengajian-pengajian pemuda-pemudi kita, tidak mau belajar ilmu agama, yang jatuh kepada perzinahan, dan kedua orang tuanya menutup mata seakan-akan tak angkat tangan. Sebetulnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap Anda bakal adalah bagaikan tiap Anda penanggung jawab dan bakal akan ditanyakan atas tanggung jawab Anda. Pada bi pengembala bakal ditanya atas gembalaannya. Nah, sekarang sudah tak peduli kalau ilmu agama. Jadi tak tahu was ilmu tauhid kasih fardu polona Allah kepada mubtilatus shalah beremamun loka tanangnya insyaallah loka ajaran atayamum berema urutan berema tak tahu. Dan semuanya menutup mata, kedua orang tuanya tak peduli, seakan-akan dia tidak akan ditanyakan kepada nanti di akhirat tentang anaknya putra putrinya. Lalu Habibullah Syekh Tahir, beliau itu sangat hebat, yang mana selain selang sama ilmu, ibadahnya kuat memang ya. Jadi bidzikri auliya tanzilur rahmat, dengan menyebut para wali, kekaramatana, biografinya, taron rahmat Allah. Di antaranya dengan izin Allah ben are maca la ilaha illallah sageme ibu. Ya Allah sageme ibu. Salawat sageme ibu, dan sholat duhanya 8 juz ya, jadi pendakat 1 juz, lalu juga kalau malam 10 juz, tahajudnya 10 juz. Itu bisa saja, Allah kan kuasa, sama kuat orang untuk ibadah juga. Orang yang begadang kuat, maksiat bodoh kuat ya kuatnya. Itu artinya bisa kenteng bagi Allah. Kalau bagi kita terlalu berat, cek saran. Tapi kalau untuk Allah, untuk menguatkan hambanya adalah enteng ya. Banyak ya sahabat Nabi Sayyidina Utsman tiap hari hatam Quran itu. Malah riwayat Sayyidina Ali dengan keramatnya tiap hari 8 kali hatam. Itu menurut kitab-kitab tasawuf begitu. Jadi selain itu ya kita tak noroy di itu ya, usahakan tahajud ya, teka 2 rakaat. Sebab Kanjeng Nabi pernah ada kasih tau orang, kamu jangan jadi si fulan tidak disebut namanya. Itu kalau malam jaga bangun tapi berak kemi ngambung kemi, mari kemi tedung boleh. Hendaknya wa minal laili fatahajjat, dari waktu malam hendaknya bertahajud, karena itu amalnya anbiya al-mursalin. Amalnya ajdaduna salafun salih al-alawiyun, yang mana dia mulai bangun malam. Jadi mari kita ikutin, teka berak 2 rakaat cukup ya. Tentu kalau bisa tahajud tentu harus ada kemauan. Insyaallah HP-nya pakai memunyi sebelum mata hidung salawat babenya, siangnya cari maksiat, jadi jaga malam. Coba mau berdebal ning gua pemain bola orang-orang kafir ya, saya tak pernah sujud ke Allah. Jaga lagian malam kedua ning gua orang pemain bal siapa, Syekh Matius, siapa bisa pemain bal? Maradona ya, ning gua Maradona tak pernah sujud ke Allah, mulai hodi tak pernah sujud ke Allah. Itu gua muan TV mama kali kate ya, ning gua wajana orang-orang saya tak pernah sujud ke Allah ya, maka lihat itu menurut kita tasawuf gitu, senang nih asik mentilah jaga untuk tahajud tanda berumah. Bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin ya 1000 rakaat
Ya, mislu Zainal Abidin Ali wa ibnihil Bagir khairi wali. Tiap hari 1000 rakaat. Tak bisa kita, paling enggak 2 rakaat juga. Ya, maaf ya. Mun urusan syahwat semangat. Ya. Ya, mun desa keluarga semangat, mun suruh tahajud tak semangat. Ya. Jadi budak syahwat bahasa. Jadi kita hambanya Allah, jaga malam tahajud, wa minal laili fatahajjad nafilatan lak. Nah, dari waktu malam dengan salat tahajud, teka ada para subuh 2 rakaat jaga. Nah, jadi gitu, qiyamul lail. Lalu juga Al-Habib Abdullah bin Sin bin Tahir itu sangat hormat sama kakaknya. Kalau kakaknya ada di bawah, beliau tidak mau ada di loteng. Ya. Dan juga beliau mempunyai murid yang hebat-hebat. Di antaranya yaitu pengarang Sintud Duror. Ada Maulid Habsyi. Ya, Maulid Habsyi yang biasa dibaca kalau di walimaan di kalangan orang Arab ya, di kalangan habaib. Itu Maulid Habsyi, itu muridnya pengarang, muridnya Habib Tahir. Yang mana dulu waktu masih kecil dibawa oleh orang tuanya ke Habib Tahir. Habib Abdullah ini sudah mengkasaf. Ini anak bakal mewarisi halnya Sayyidina Ali Khalid Ghassan katanya. Yaitu yang mana Sayyidina Ali Khalid Ghassan kalau selawat ke Kanjeng Nabi, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, tahiyat, itu langsung oleh jawaban dari Rasulullah SAW, Alaikassalam ya Syekh Ali. Ya, beliau guru besar agama, jadi terkenal dipanggil Syekh Ali gitu ya. Lah ini Habib Ali Si mewarisi katanya, ini bakal mewarisi. Masih kecil, terbukti beliau kecintaannya sama Nabi hebat. Tidak mungkin kalau salam sama Nabi tidak dapat jawaban dari Nabi, sehingga punya maulid karangan Sintud Duror. Juga Sayyidina Habibullah Sin Tahir ini punya murid banyak, pokoknya para ulia. Dan diantara muridnya yaitu Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, ayah dari Habib Hamid yang dikubur di Paraman ini, yang di sini tulisannya. Itu muridnya diantara Habib Hasan bin Ahmad. Habib Hasan bin Ahmad itu adalah kalau malam, menurut saya baca di manakibnya kalamnya Sayyidina Abdul Bari Al-Idrus, beliau itu tiap malam sholat, kalau Ramadan sholat tarawihnya 10 juz. Pada bi Sahibul Maulid Habib Ali Habsyi itu bojong tarawih itu 10 juz. Ya, hanya juz ya. Nah, yampel itu pun malam bojong ya, juga 1 juz ya. Nah, banyak di mana-mana, di Mesir malah, di Hadramut, di mana-mana negara itu banyak itu ada. Di Darul Mustafa itu 2 juz itu tarawihna, mara itu witir 1 juz. Habib Hasan juga Habib Habsyi ini pun malam 10 juz. Yang mana Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus kawin sama Habib Barugaya dan mempunyai anak yaitu Habib Segaf dan Habib Hamid, dan juga beberapa perempuan. Yang mana Habib Segaf ini adalah guru Habib Ali bin Syihab Tarim dan gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqi Malang, pondok Darul Hadis, pendiri Darul Hadis. Jadi Habib Segaf gurunya, yang mana disebutkan di dalam Tuhfatul Ahbab, kitab Tuhfatul Ahbab, manaqib Habib Ali bin Syihab, bahwa Habib Segaf ini kakaknya Habib Hamid tiap malam sholat tahajudnya la aqalla min mi'a rakaah, tidak kurang dari 100 rakaat tiap malam. Jadi udah serinya jatnya dari ibunya. Sedangkan adiknya masuk ke situ pondok, Habib Hamid itu yang saya dapatin ceritanya bahwa beliau kawin sama ke putrinya Syahwat Belgurzi. Syahwat Belgurzi ini murid daripada Habib Hasan Al-Habib Al-Qutub Hasan bin Saleh Al-Bahar. Al-Fatihah Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yang mana Habib Hamid kawin sama anaknya Syahwat, dan diceritakan bahwa pernah di situ pondok kejadian penyakit taun. Saya ini dapat cerita dari orang tua-tua.
Di antaranya masih di sini ada yang hidup ya, Paci ada di sini, Pacinya mana itu juga cerita, banyak yang cerita orang tua bahwa pada waktu penyakit taun, sakit, muntaber, mati, pas beliau bilang sama istrinya, ini penyakit akan saya bawa mati. Jadi beliau minta kepada Allah ya, mewarisi rahmat daripada baginda Rasul, penyakit ini mulai nyetong ke saya. Jadi akan saya bawa mati, saya meninggal tak ada pas penyakit ini. Jadi beliau minta begitu dan subhanallah ya begitu terjadi. Jadi beliau kena penyakit, beliau meninggal dan dengan izin Allah habis lagi penyakit. Itu kalau ceritanya Al-Habib Hamid Al-Idrus. Sekarang selanjutnya saya mau membawakan kalam debu-debuna Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu pernah debu wajahid Allah yamdika alaika waktun illa wa huwa ma'murun bi ibadatin. Hendaknya anda bersungguh-sungguh, hendaknya tidak lewat kepada anda waktu kecuali makmur dengan ibadah. Ya, makmur dengan ibadah. Mana kita diusahakan beda ibadah, beda yebis, kita tojuk yebis misalnya nakut tasbih, salawat, zikir apa ya. Misalnya kita juga bisa ngajak dakwah, ngajak orang habis ngajak orang kabagusan. Mana baik kita ada bertempat kita hatta sambil alaqah sambil bekerja usahakan kita salawat misalnya, zikir dan lain sebagainya sehingga waktu kita terisi dengan kebaikan. Dan tak balik ke kalau kita ada isi malah akhirnya hilang pernya bisa-bisa maksiat. Juga maksiat. Malah beliau berkatakan juga inna mimma yufawwitul awqat wa yuksiru sayyiati wa ya'ti bil mukatsifati, sesungguhnya dari sesuatu yang menghilangkan waktu-waktu dan menyebabkan banyaknya kita berbuat salah dosa, wa ya'ti bil mukatsifati, dan kita mengerjakan sesuatu semagheliate yang mengeraskan hati, menebalkan hati, wa yusawwisul quluba, dan menyebabkan hati menjadi waswas, hati menjadi tidak karuan, wa yuwahhisuha wa yuzlimuha, dan menggelisahkan hati dan menggelapkan hati, wa yuksiha, dan mengkeraskan hati, hadhil majalis al-mustamilatu alal qil wal qal wal khatfil batil wal fudul wa ma la ya'ni. Jadi saya menghilangkan waktu percuma, mengeraskan hati, menyebabkan banyak dosa, itu majlis-majlis yaitu tojuk duduk kita percuma yang malah terisi dengan ucapan qil wal qal. Katanya fulan begini, fulan berkata gini, menjaan saya gini, ceretan aja melulu dan menyelam sesuatu saya batil, berbicara yang tidak ada gunanya. Ini yang menyebabkan banyak dosa. Jam saya terakhir tojuk nyari bu jangan orang berdebu mohon maghrib mari isya majlis berdebu mana udah nyari tojuk mana duduk gitu awak cerita pun malam malaikat menulis si bulan dia tuh malam berasa orang dia ada lakon aja pun malam ini salah awat deki mari dia lakon nulis boleh bila saya tak nulis sakit benda dan ada sakit yang pun itu tak nulis dan malaikat tulisan. Jadi tak ada lakon hendak mengirim marisa kadang sore cari tempat mon kalau hendak kadang-kadang namoi ada lakon malam sekarang namoi ke siapa ya namoi ke desa benar cerita untuk urusan untuk kepentingan dunianya untuk akhirat atau urusan akhirat tidak bicara yang gibah orang malah ngomongin orang nami banget Tuhan tidak ada gunanya. Ini bukan jalannya para anbiya wal mursalin dan para walinya Allah, para orang-orang soleh. Jalannya orang-orang soleh kita harus mengikuti mereka, yaitu kita mengisi waktu kita dengan ibadah. Dan Sayyidina Habib Abdullah bin Tahir itu sangat hebat sampai diakui oleh murid-muridnya. Di antaranya Habib Ali Habsyi, Sohibul Maulid. Habib Ali Habsyi bilang bahwa majlisnya Habib Abdullah bin Tahir sama Habib Hasan bin Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, yang mana dua orang ini satu letting, satu zaman. Itu saya kalau masuk ke majlisnya narawahu rihatal jannah. Saya itu kami itu kalau masuk di majlisnya dia gini merasa
menghirup bau nubuah, bukan jannah, nubuah, kenabian maksudnya. Jadi majlisnya terisi dengan betul-betul yang bentuknya betul-betul hebat. Ya. Dan kalau Anda, kata Habib Al-Habsyi disebutkan di sini, kalau membaca biografinya Rasulullah, membaca syama'il, bagaimana Rasulullah SAW begini, baca di depannya Habib Al-Tahir, maka Anda akan mengatakan itulah yang di depan Anda itu Rasul. Jadi dari hebat orang ini akhlak dari top Habib Al-Tahir, cak Habib Al-Habsyi, bukan cak saya. Itu kalau Anda baca Rasul bagaimana biografinya, kebaikan-kebaikannya, akhlaknya di depan Habib Al-Tahir, maka Anda akan mengatakan yang di depan Anda itu sudah Habib Al-Tahir itu bagaikan Nabi itu sudah. Dari hebatnya Allah memfahami Nabi katahim ya. Jadi gitulah. Tapi beliau Sayyidina Habib Al-Tahir biarpun amalnya banyak dan dipuji oleh para aulia zamannya, sampai aulia zamannya diantaranya yang bilang kami tidak merasakan di dunia ketika masih ada walad Husain katanya. Kalau masih ada walad Husain, kami tidak merasakan bahwa kami di dunia pada waktu masih ada walad Husain, yaitu adanya Habib Al-Tahir. Paden beda akhirat, karena suasananya suasana akhirat. Itulah majelisnya, bukan majelis-majelis yang sekarang terjadi mulai subuh sampai malam kadang-kadang cuma bicara dunia seakan-akan hidup 1000 tahun. Fa'na'udzubillahi min dzalik. Tapi beliau Habib Al-Tahir itu dengan tawaduknya berkata, ya Rabbi ma ma'ana amal, wahai Allah kami tidak punya amal, sudah mangkana yang ibadahna banyak, top kabianna ibadah dakwana kuat, kami tidak punya amal, wa kasbuna kullu zalal, semua amal kami ya Allah hancur coba gitu. Lakin fika amal tuhyil idham ar-rama, tapi saya lakin lana fika amal, tapi saya mempunyai angan-angan harapan untuk engkau menghidupkan amal kami bagaikan yang amal kami tulang belulang yang hancur. Kami punya harapan kepada engkau ya Allah, ya Allah bisul khatimah. Jadi kami minta husnul khatimah bijahi walid Fatimah, dengan pangkatnya ayah Sayyidah Fatimah ar-Rasul, Sayyidah Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau begitu masih dengan tawadhu, merasa tidak ada amalnya. Ini yang paling penting, karena kita ini tak tahu ya, mun kita mau nabi Allah korek amal kita hancur ada, sehingga kan kita muntak haram subhat ya. Zaman sekarang ini gitu sudah, riba berok temur, riba berok temur, muntak kanan pas mau gunung kuyano ada amal kita hancur. Jadi kita minta pengampunan kepada Allah ya. Ya cukup sekian, karena ada tamu saya minta sebentar mukhtasar, kita menghormati tamu, kita kasih waktu untuk tamu. Ila Syekh Alauddin Alauddin Al-Misri baina al-dhikirah an-nasaih mukhtasarah. Tafadhal. Ya afwan, lianna هذا من مغرب أنيفا عفوا سامحني أنتم اليمين الترجمة. السلام عليكم. هذا يعمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبين ربنا سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويبين سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقائدنا ومعلمنا وحامل لوائنا يوم القيامة وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي أي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an,
bahwa sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi SAW, dan wahai orang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kepada Muhammad. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan maudi sunnahku, maka berarti dia telah cinta padaku, dan barang siapa yang mencintai yang cinta padaku, maka ia akan berbarengan bersamaku di surga. Wa yubayyin habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajri shahid wa fi riwayah falahu ajri 100 syahid. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka ia mendapatkan di riwayat lain dengan pahala 1 syahid, dan di riwayat lain 100 syahid, orang mati syahid. Jadi menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ayyuhal hadirin al-kiram, ketika umatku sudah rusak ya. Jadi gitu. Ayyuhal hadirin al-kiram, Allah subhanahu wa ta'ala sahibun ni'am subhanahu wa ta'ala أنعم علينا بجميع النعم وما بكم من نعمة فمن الله، ولكن أعظم نعمة الله من علينا بها نعمة الإسلام. لذلك سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه كان من دعائه الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. Dan Allah memberi nikmat kepada kita sangat banyak, dan nikmat yang terbesar yang paling hebat adalah nikmat iman dan Islam. Dan Rasulullah SAW bersabda bahwa Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat Islam, dan cukup baginya nikmat tersebut. Islam itu ada nikmat yang paling hebat, yang besar. Habibina wa habibukum sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ما ادخر وسعا في الحركة والجهد لهذا الدين العظيم. الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala ما ادخر وسع النبي صلى الله عليه وسلم في ditulis ya. Saya tahu misalnya. Ya, Pak? أولا حبيبنا ما ادخر وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Jadi Rasulullah itu Allah menganukan, memerintahkan Nabi, menganjurkan Nabi untuk berdakwah. Apa? Ayat Qur'annya apa tadi? Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqan, nazzala Qur'ana. Segala tabarakalladzi, maha suci Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi kepada hambanya, agar menjadi itu Al-Qur'an kepada hambanya sebagai pemberi peringatan. Jadi Al-Qur'an jadi pemberi peringatan. هذا الدين أيها الأحباب الكرام ما وصل إلينا في مصر وإليكم في أندونيسيا إلا بجهد الصحابة الكرام وآل بيت حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ini agama Islam tidak masuk ke negeri kita Indonesia dan semua alam semesta kecuali karena perjuangannya para sahabat dan keluarga Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW. فلهذا كيف نجتهد لهذا الدين ونذكر أنفسنا دائما بنعمة الله وأن الله سبحانه وتعالى يحبنا حيث أرسل لنا سيد الخلق سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد لدعوتنا إلى الله. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dengan Allah mengirimkan Rasulullah SAW dan memerintahkan kita untuk berdakwah, berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. أنا أقول هذا أعطاني أشكر حضوركم في هذا الحفل المبارك
في العموم، وأخص بالشكر الحبيب يحيى والحبيب محمد سالم، وجزاكم الله عنا خيرا. كنا نود أن نكون معكم أطول فترة ممكنة، ولكن حضورنا بينكم بركة إن شاء الله. Dan saya berterima kasih kepada Anda, kehadirannya Anda semua, dan juga kepada Yahya, dan mana semoga langkah Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi. يكفي هذا قليل يكفي. ما بيجي. ما في؟ زيادة؟ زيادة. طيب. كم الوقت وأنا أرتب الذي أقول في الوقت الذي أنت تقول؟ كم الوقت؟ 5 دقائق؟ 5 دقائق يكفي. طيب. أيها الأحباب المباركين، بارك الله في حضوركم. الله سبحانه وتعالى أرسل لنا سيدنا محمد بطريق الهداية. الله أرسل إلينا سيدنا محمد بطريق الهداية. Nabi Muhammad, Allah mengirim Nabi Muhammad SAW dengan jalan hidayah, petunjuk. الله فرض علينا طلب الهداية كل يوم 17 مرة نطلب الهداية من الله في الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم. ثم يدلنا سبحانه وتعالى على طريق الهداية، وهو اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا. Allah memerintahkan kita untuk meminta hidayah, petunjuk kepada Allah dengan 17 kali, yaitu di salat 5 waktu. Ya, dan dengan itu kita mentaatinya, dan dengan itu tersebut akan kita mendapatkan hidayah insyaallah. فلهذا علينا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة كاملة في كل أفعاله وأقواله، في كل حركاته وسكناته، فكل أفعاله هداية من الله سبحانه وتعالى إلينا. Dan tadi yang sebelumnya yaitu kita suruh mentaati Rasulullah SAW, dan kita hendaknya mentaati Rasulullah SAW di dalam segala urusan kita, keadaan kita, gerakan kita, jalan kita, semua urusan kita hendaknya kita mentaati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala ali. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم على 3 طرق. الطريق الأول اتباعه في الصورة الهيئة النبوية، هيئة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك اتباعه في السيرة، المعاملات والمعاشرات والأخلاق، أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وكذلك اتباعه في السريرة، كيف كان هم النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يرى إلا غاديا أو رائحا، دائم الفكر، متواصل الأحزان، ليست له راحة، كان مشغول كيف كل الأمة تدخل في الرحمة. Kita jadi Rasulullah apa? Jadi kita ini suruh ikut Rasul dengan semuanya, tiga perkara. Surah misalnya, surah ini misalnya kelembina bajunya kita ikut Nabi, kelempi pote, songkok pote, ya. Itu surah gambaran ya. Nah, siapa-siapa dengan gambaran pote sedohir pas rezeki bisa kate, bisa bersegia insyaallah ya. Lalu kedua yaitu dalam sirah perjalanan kita, maksudnya akhlak kita, muamalah kita, jual belinya dengan cara yang halal, ya, tidak masuk kepada yang haram. Juga dalam ham, yaitu kepentingan urusan pemikiran. Nabi itu mekeren umatnya berema sekabi umatnya itu oleh hidayah, petunjuk Allah. Jadi kita juga hendaknya maksudnya sifat seperti Nabi ini seran. Berema orang juga berema segera oleh petunjuk. Misalnya saya tak abojeng, berema segera abojeng gitu misalnya ya, gitu. ربنا سبحانه وتعالى يبين في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan Allah berfirman bahwa aku tidaklah mengirim kau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang, rahmat untuk semesta alam. يقول أحد المفسرين رحمة للعالمين يعني جميع العوالم، ليس عالم الإنس فقط ولا عالم الجن، ولكن جميع العوالم، رحمة للنبات ورحمة للأسماك ورحمة للحيوانات، رحمة لكل العالم.
rahmat ini menurut para ulama benar untuk manusia malolo, manusia saja. Tapi rahmatnya Nabi itu untuk semuanya, termasuk an-nabat, tanaman, hayawanat, hewan-hewan, jin dan lain sebagainya. Itu semua dapat. Jadi Nabi dikirim kepada rahmatan untuk semua mereka itu. من كمال وصول رحمة سيدنا محمد إلى جميع الخلق دعوته صلى الله عليه وسلم جميع الناس إلى الله حتى يكونوا في الرحمة في الجنة إن شاء الله. Termasuk dari rahmat Nabi sehingga beliau itu ngajak orang itu beremas sekira kapi oleh rahmat, yaitu sambil beremas sekira masuk surga kapi beriman dan Islam. Itu maksudnya. استكمالا لجهد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام نتحرك في الدعوة حتى كل الناس توحد الله وتتبع سنة الرسول ويحيا ذكر الله في كل قلب. ليس نذكر الله وحدنا ولكن كل العالم يذكر الله معنا إن شاء الله. Jadi untuk kesempurnaan bagaimana yang mana diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, rahmatan Nabi dan keluarganya dan sahabatnya ya. Bagaimana kita berusaha artinya berma orang ini kakapi segera artinya beriman kapi berma segera adzikir kakapi berma saya akan Allah kapi sehingga masuk surga kakapi. Jadi itu maksudnya. Ya, يكفي. Jazakumullah khair. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairal jaza. Terima kasih kepada Syekh Alauddin yang beliau dari Misrah. Semoga pertemuan ini barokah ya. Sepenting itu ya, manggar alang kolong tak nyambi oleh perubahan kepada kita ya berjamaah ya. Bermasih kira kita ada perubahan yang biasanya salatnya bet atau kadang lak colak bermasih kira istiqomah bektona tepat dan 5 waktu. Yang biasanya asam bojeng tak norok kanjeng Nabi, abojeng katibieun tak norok kanjeng Nabi, bermasih kira abojeng jamaah ya. Ya, kan ya sembayang jamaah. Jadi begitu, petolekor masih lepas saya ibu petolekor ibu mele petolekor ibu mun bojeng mele sekatibieun. Berarti kan tak cinta ke Allah, tak cinta kanjeng Nabi. Lalu katanya hadis Nabi bahwa la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bihi. Hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Jadi tak sempurna imannya kamu sekalian sehingga hawa nafsona keinginannya itu norok dengan yang aku bawa. Ya. Atau ikun hawa tabaan 5 jituhi. Jadi gitu. Hawa nafsu kita taruh bojengnya kadibieun. Ajaran kanjeng Nabi ya bojeng sarua bojeng jamaah. Kanjeng Nabi hatta songkan sakit tetap masih dipapa dengan sahabat mantunya yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan pamannya Sayyidina Abbas untuk sholat berjamaah di akhir hayatnya Nabi sudah sakit di abojeng jamaah. Sedangkan kita sebau dosa benar kita bau dosa pas abojeng kadibieun. Nah, kan lucu misalnya kita sampai kadibieun lucu. Kanjeng Nabi secce dari dosa abojeng jamaah. Pas kita orang sebau dosa bau dosa ya. Pas mereka itu tidak mau sholat jamaah, tak mau kanjeng Nabi, orang nafsu. Coba besi. Siapa saya ke masjid, lebih saya pola ibu. Atau siapa saya pujeng, di pola ibu, saya pujeng. Jamaah di pola ibu, kakak bisa pujeng jamaah. Tapi yang tidak besi, tak ada. Jadi nyembah besi maksudnya. Alhamdulillah, nyembah dunia ya. Jadi mari kita pertemuan ini menceritakan yang barakah dan minta maaf sebelumnya apabila ada di sini dari yang saya bawa atau konsumsi dan lain sebagainya ada yang kurang berkenan kepada hadirin hadirat kepada para ya juga ada pembinaan pun kemudian ya minta maaf sebelumnya semoga ini barakah. Kita tutup dengan talqinul zikir. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli qawla la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la
الرضا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها إن شاء الله نبعثنا من الآمين آمين. بنادي القبول وتمام كل شول وعمل الصلشان ظاهرا وديا دافع كل شر جل وعلا ونجنا وقلوبنا ودعاء بلا محنة ولا حبيان بكسر وإلى ولا هذا النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة آمين. Ya, minta maaf konsumsi